Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Itulah yang Allah gambarkan tentang perilaku orang-orang kafir, orang-orang fasik dan ahli maksiat dalam kehidupan ini. Mereka menjadikan kekayaan dunia sebagai batasan dirinya mendapat kemuliaan di sisi Tuhan. Sedangkan kemiskinan membuatnya hina, terutama di hadapan manusia, dan terlebih lagi dia mencela Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, dalam berbagai situasi dan kondisi apapun, maka orang-orang yang beriman melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berkurang amal solehnya, tidak berkurang kecintaan dan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya dalam berbagai situasi dan kondisi apapun. Inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munirnya yang menyebutkan Anallaha ta'ala la yuridu minal insan illa ta'ah allati tanfa'uhu fil akhirah. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan manusia kecuali ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, allati tanfa'uhu fil akhirah, sehingga bisa membuatnya kehidupan dunia ini bermanfaat untuk mencapai kehidupan di akhirat. Orang-orang yang beriman yakin kehidupan dunia hanyalah sebatas sementara meraih kebahagiaan akhirat merupakan tujuan utama dalam kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah sholatin rahimakumullah. Maka di saat nikmat dunia berkurang hari ini, barangkali di saat kita mendapatkan rizki yang cukup, mendapatkan penghasilan yang besar, ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita tenang, tapi barangkali ada sedikit kegelisahan di saat nikmat dunia berkurang, umur yang terus berkurang meskipun bertambah, penglihatan, pendengaran, fisik yang sudah mulai lemah, rizki yang sedikit diterima. Tentu barangkali seandainya tidak ada iman dalam diri kita, maka tentunya kita akan berprasangka yang tidak baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dalam kehidupan ini. Dalam berbagai kondisi apapun senantiasa kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billah. Janganlah seseorang di antara kalian meninggalkan alam dunia ini kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah sholatin rahimakumullah. Yang kedua, di saat nikmat dunia berkurang, orang-orang yang beriman akan senantiasa bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam menjalani kehidupan yang dijalaninya saat ini, karena hasil yang didapatkannya adalah mendapatkan tempat yang mulia di Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam sejahtera padamu karena kesabaran, ketaatan kalian,
maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu surga. Berbahagialah orang-orang yang beriman dalam hidupnya, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, ketakwaan, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, menghantarkan pada satu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni surganya Allah yang diraihnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, saat nikmat dunia berkurang hari ini, maka orang-orang yang beriman senantiasa membersihkan hatinya dari perasaan-perasaan yang tidak baik, mensucikan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang membuat rusaknya hati kita dalam amal perbuatan. Imam Hasan Al-Basri menyatakan, di antara kerusakan hati manusia yang pertama adalah yusniduna biroja'id taubah wa amilu la yukhlisun wa yaquluna rizqullah wa la yashkurun. Timbulnya kerusakan hati dalam diri manusia, adanya perasaan-perasaan yang tidak baik. Yang pertama karena yusnibuna biroja'id taubat, terus menerus berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap suatu saat baru dia akan bertobat. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang berikutnya wa'malu la yukhlisun. Dia beramal bukan ingin mendapatkan keutamaan di sisi Allah, namun beramal soleh tidak diri dengan rasa ikhlas, hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Dan yang ketiga, wa yaquluna rizqullahi wa la yashkurun. Dia mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, kesehatan, umur, badan yang sehat dan sebagainya, uang, harta yang diterima, namun tidak ada rasa syukur dalam dirinya. Inilah barangkali sesuatu yang harus kita hindari. Maka di saat seperti ini, di saat nikmat dunia barangkali berkurang kepada kita, mari senantiasa kita tingkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga amal-amal soleh kita, sehingga kita mendapatkan tempat kesudahan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, meraih jalan surganya. Amin.